aku Diagusi Permatasari, NIM 013. Hai, aku Putri Ariza, NIM 120. Hai, aku Septia Zewarni, NIM 161. Hai, aku Tatiana Partari, NIM 165. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan membuat video, edukasi, dan simulasi tentang praktik seleksi serta penempatan karyawan. Wah, bulan ini ada masalah nih. Ada satu pegawai keuangan yang pensiun. Jadinya ada posisi staf keuangan yang kosong. Apa aku lapor ke HRD aja ya? Bulan ini itu ada salah satu staf keuangan yang kosong dikarenakan beliaunya itu sudah pensiun. Yang di sini saya mau melaporkan ke ibu selaku HRD di perusahaan ini untuk menyarankan bahwasannya dibuka lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi staf keuangan yang kosong. Ini untuk datanya dari karyawan yang lagi kosong dan pensiun untuk bulan ini. Baik Bu, itu tadi untuk data staf keuangan yang lagi kosong. Mungkin dari Ibu mempunyai saran untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, setelah saya tadi lihat datanya dan masalah yang ada, saya memiliki solusi seperti yang kamu katakan tadi, bahwasanya kita akan membuka open recruitment buat karyawan baru. Jadi nanti di open recruitment kali ini kita akan melalui 2 seleksi, yaitu yang pertama seleksi wawancara atau interview dan juga seleksi tes tulis. Untuk seleksi wawancara sendiri tujuannya untuk mengetahui gambaran yang lebih mendalam tentang pelamar dan juga informasi yang berada di luar CV. Lalu untuk tes tulis gunanya untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman pelamar tentang job desk yang akan dilakukan nanti. Baik Bu, saya akan menyiapkan untuk keperluan di kedua tes tersebut. Oke, kita hari ini ada berapa calon pelamar? Untuk hari ini ada 2 pelamar sih Bu. Oke, baik, kita langsung aja laksanakan kedua tes tersebut ya. Baik Bu, saya akan memanggil mereka untuk masuk ke dalam ruangan. Oke teman-teman, untuk hari ini kita melaksanakan ada 2 tes, yaitu ada tes interview dan juga tes wawancara. Untuk nanti yang dipanggil satu-satu ya, jadi mohon tunggu sebentar di sini untuk dipersiapkan ruangannya. Oke, untuk yang pertama Mbak Soya bisa langsung masuk ke dalam ya. Oke, sambil kita menunggu membuka CV, boleh perkenalkan diri kamu? Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Septia Maharani dari lulusan S1 Manajemen Keuangan Syariah di UIN 1 Tulungagung. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa alasan Mbak Soya ingin bergabung di perusahaan kita? Baik, terima kasih. Jadi alasan saya memilih bekerja di bidang keuangan karena saya memiliki bagaimana persamaan keuangan mempunyai satu jawaban. Namun ada banyak cara untuk mendekatinya. Saya juga Jawabannya oke ya Bu. Betul banget. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, ceritakan pengalaman kamu bekerja di bidang keuangan. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya. Jadi saya sudah bekerja selama 2 tahun sebagai perencana keuangan di perusahaan sebelumnya. Oke, terima kasih atas jawaban kamu. Pertanyaan selanjutnya, pendapat kamu bagaimana cara mengelola keuangan di perusahaan yang tepat dan efisien? Jadi saya membuat model keuangan. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan penelitian menyeluruh terhadap sejarah keuangan. Oke Mbak Soya, atas jawaban yang sudah diutarakan dan kita merasa cukup puas ya Bu atas jawaban dari Mbak Soya. Dan untuk pertanyaan terakhir sih dari saya, dari Mbak Soya ada pertanyaan nggak untuk perusahaan? Baik, saya ingin bertanya, jika saya diizinkan bergabung pada perusahaan ini, apa imbalan yang akan saya dapatkan?
Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kamu terkait imbalan apa yang akan diberikan semisal kamu bergabung di perusahaan ini. Tentunya yang pertama yaitu gaji pokok yang akan diberikan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kita nantinya. Lalu juga ada tunjangan, itu tunjangan makan, transportasi, kesehatan maupun tunjangan hari besar seperti hari raya. Selain itu kamu juga akan mendapat intensif apabila kamu dapat bekerja dengan baik. Lalu semisal kamu diminta untuk lembur, pastinya akan ada uang lembur. Itu terkait dengan imbalan yang akan kami berikan kepada karyawan baru. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Mbak sudah dulu, terima kasih. Oke, baik. Jika dia sudah cukup, kita akhiri sesi wawancara pada hari ini. Semoga kamu bisa diterima di perusahaan ini dan dapat bekerja dengan baik. Namun apabila kamu belum diterima, semoga kamu bisa ditempatkan di tempat yang lebih baik. Terima kasih. Oke, buat saya bisa ditunggu sebentar ya di sini untuk nanti tes selanjutnya. Dan untuk pelamar yang kedua, Mbak Mentari bisa langsung masuk ke ruangan. Oke, sambil kita menunggu CV, boleh perkenalkan diri kamu. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Rika Triana Pramantari, lulusan S1 Manajemen Keuangan Syariah di UIN 1 Tulungagung. Saya berpengalaman di bidang keuangan dan investasi. Kan bisa ibu bertanya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu alasan Mbak Mentari sendiri mau melamar di perusahaan ini apa ya Mbak? Kalau boleh tahu. Karena memang saya tertarik dan saya juga merupakan fresh graduate, dan saya juga banyak kebutuhan yang memungkinkan ekonomi saya dengan bekerja akan baik dan stabil. Oke, baik kalau begitu mungkin yang terakhir ada pertanyaan dari Mbak Mentari buat perusahaan. Cukup, memang belum ada pertanyaan. Oke, kalau begitu jika Mbak Mentari tidak ada pertanyaan buat perusahaan, kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya sudah melamar pekerjaan di perusahaan kami. Ini begitu saja sesi interview hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Mentari. Oke teman-teman, berhubung interview udah selesai dan ini juga udah lumayan siang, bisa langsung aja masuk buat tes selanjutnya yaitu tes tulis ya. Nanti untuk link soalnya saya kirimkan melalui email masing-masing. Oke Mbak, bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Oke teman-teman, berhubung waktunya sudah habis, jawabannya bisa dikirim sekarang ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Nanti untuk hasil diterima atau tidaknya akan dihubungi oleh perusahaan. Baik Bu, jadi untuk semua tahapan seleksi dari mulai wawancara dan juga tes tulis sudah dilaksanakan. Sekarang tinggal pengambilan keputusan mengenai siapa yang akan diterima. Apakah Ibu butuh pendapat lain mungkin dari staf keuangan yang lain, bukan cuma dari saya? Oke, kita telah melakukan sesi wawancara dan juga seleksi untuk open recruitment posisi staf keuangan ini. Menurut saya, kedua kandidat tersebut memiliki potensi dan kemampuan masing-masing yang semisal keduanya diterima akan dapat membuat perusahaan menjadi lebih baik. Akan tetapi demi efisiensi perusahaan kita hanya perlu mencari satu posisi saja. Kalau menurut saya, pembuatan keputusan ini melalui keputusan sentralisasi saja, di mana keputusan ini hanya perlu pertimbangan dan juga penilaian dari kita, tidak perlu menggunakan pertimbangan dan penilaian dari pihak lain. Oke, kita sudah menemukan calon karyawan baru yang sesuai dengan kriteria dan juga kualifikasi serta hasil wawancara dan tes tulis kemarin ya. Kalau begitu kita sepakat untuk memilih Septia Zoya. Iya Bu, baik Mbak Septia Zoya memang cocok untuk mengisi bagian staf yang kosong di perusahaan kita. Kalau begitu langsung aja nanti kamu kirim email penerimaan karyawan seperti itu ya. Ya baik Bu, saya akan kirimkan ke Mbak Septia Zoya-nya itu juga. Alhamdulillah, terima penyanyi. Mengucapkan selamat atas keterimanya kerja di perusahaan kita dan selamat bergabung di perusahaan kita. Semoga depannya kamu bisa membantu perusahaan itu meningkatkan kualitas. Terima kasih. Sekali